Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini nih ada kiriman surat lagi nih dari sobat Toeman Channel. Besok tanggal 29 saya pengajuan ulang katanya. Semoga dapat diterima, Bang. Tapi ini langsung saya bilang jangan langsung diajukan kembali kalau belum membuat perubahan plus video banding. Nah, untuk informasi channel Sobat Eman ini sudah mengumpulkan 100.000 lebih penonton dalam waktu kayaknya 8 bulan kayaknya. Jangan langsung ajukan monetisasi kembali kalau belum membuat perubahan. Lalu habis itu video banding ditolak karena saat itu saya publikasikan video banding, Bang. Saya ajukan bulan lalu, itu channel saya ada 300-an video dan memang bukan ori. Jadi karena ditolak saya hapus semua. Dan sekarang ini video saya sendiri, Bang. Mohon peninjauan dari Abang di 27 video ini sebelum saya ajukan besok, Bang. Nah, ini Sobat Toeman Channel. Mana komennya ini Toeman Channel. Tapi nih sebelum kita buka videonya, kawan-kawan lihat, alhamdulillah ini ada super thanks dari sobat kita Arli88. Nah, ini nih ada super thanks dari sobat Arli88. Langsung saya pin komentarnya lalu saya balas terima kasih. Nah, terus habis itu tuh langsung saya buatkan juga postingan komunitas. Nah, ini terima kasih sobat untuk super thanks-nya. Nah, jadi saya upload juga di postingan komunitas. Terima kasih untuk sobat Arlis88 channelnya. Oke, kita balik lihat mana komentarnya sobat kita Toeman Channel. Nah, ini Toeman Channel nih sobat kita coba ngeklik bareng-bareng, kita lihat nih bagaimana nih yang harus diperbaiki di sobat kita ini. Toeman Channel 1700 subscriber, 28 video, tapi katanya nih udah ngehapus berapa banyak video? 300-an video sudah dihapus. Oh, bukan 300 sih. Ajukan bulan lalu channel saya ada 300-an video, bukan ori, jadi tinggal 27, berarti sudah hapus 273 video. Nah, jadi sobat kita ini udah hapus 270 video, tapi view-nya masih banyak, luar biasa juga sebenarnya sobat kita ini. View-nya masih 100 ribuan. Untuk kawan-kawan kalau ngapus video itu bakal hilang view-nya di sini. Lalu kita lihat di bagian videonya, seperti biasa kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling populer. Karena ketika channel nih direview oleh yang mereview, bukan saya nih, bukan saya. Oleh yang nge-review channel itu bakal dimulai dari video yang paling banyak memberi jam tayang pada channel ini. Nah, jadi pada channel Toeman ini. Jadi kita urutkan dulu yang mana yang paling banyak memberi jam tayang. Kurang lebih ini 7 bulan yang lalu kayaknya 43.000 views. Suara manis dari timur. Kita coba klik bareng-bareng, kita lihat bagaimana bentuk videonya. Nah, ini nih. Walaupun video original, nah kan sobat kita ini Toeman mengatakan bahwa videonya original. Mana itu komentarnya? Nah, ini sekarang ini video saya sendiri, Bang. Yang lalu bukan ori. Lalu sekarang dibilang sekarang ini video saya sendiri, Bang. Cocok. Ini video sobat Toeman sendiri. Tapi seperti biasa kawan-kawan lihat ini nih sebenarnya dianggap bukan video nih sebenarnya. Kejamnya kayak begitu. Ini kata-kata kejamnya kayak begitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ini tidak bergerak. Ini bisa dihitung konten dianggap slide.
Nah, di sini persoalannya ini bisa dianggap slide. Kenapa bisa dianggap slide? Karena tidak bergerak. Jadi dianggap gambar aja nih, gambar. Gambar yang dikasih apa? Gambar yang dikasih suara sama efek ini nih, efek-efek. Di situ gawatnya sebenarnya. Padahal sebenarnya ini nyanyi loh sebenarnya. Bahkan bisa ke lirik lagu juga sebenarnya. Di samping itu yang menjadi persoalan juga, kalaupun ini ndak kena, kayaknya ndak kena apa? Kayaknya ndak kena hak cipta. Oke, ndak kena hak cipta karena dia sistemnya karaoke. Nanti kawan-kawan bisa buka sendiri channelnya Sobat Toeman kita ini. 43.000 view. Oke, view-nya banyak, memberi jam tayang. Nah, terus tapi ini nih persoalannya, videonya bisa dianggap konten berulang ataupun digunakan ulang. Kita coba lihat lagi dah video berikutnya. Video berikutnya ini. Nah, ketika kita lihat ini, kita akan mengira oh ini mungkin videonya bergerak. Kita coba putar dulu. Nah, ketika kita putar, oke, videonya orang dansa. Nah, tapi formatnya kotak, tapi enggak apa-apa lah ya. Yang penting videonya orang dansa. Ini masih masuk akal, masih boleh kayaknya. Walaupun bisa jatuh-jatuhnya kena konten yang digunakan ulang, di situ kejamnya lagi. Kenapa seperti begitu? Karena ini kan lah kosong, di sini kosong. Nah, muncul anggapan tidak memberi nilai tambah. Ya, yang saya bingung kan, ini kan lagu cover, kenapa tidak ditambah di ujung sini misalkan nih, kenapa ndak ditambah di ujung sini, Sobat Toemannya muncul. Muncul seperti video sekarang ini, video saya sekarang ini kan ada saya di sini. Nah, ada saya di sini muncul. Kawan-kawan bisa lihat. Nah, Sobat Toemannya bisa juga bikin video yang muncul di sini berkaraoke. Nah, misalkan nih. Nah, ini kan ada mic. Nah, bisa Sobat Toemannya muncul bernyanyi di sini. Halo, assalamualaikum. Loh kok halo, assalamualaikum? Soalnya saya tidak biasa nyanyi sebenarnya. Nah, oke, jadi Sobat Toemannya bisa nyanyi di situ pakai apa begitu nyanyi. Misalkan pakai ini, nah nyanyi, pegang mic nyanyi muncul di sini. Nah, walaupun kecil saja, nanti video lain bisa mungkin, tapi lebih baik Sobat Toemannya yang langsung nyanyi direkam, enggak apa-apa, yang penting ada muncul. Sekarang agak sulit kalau tidak muncul dan dianggap menggunakan video yang berulang. Lalu kita lihat lagi video berikutnya. Nah, yang paling persoalan, nah ini kan berulang, ini kena berulang. Mengulangi yang ini di sini. Tapi selama di dalamnya beda itu enggak masalah. Bahkan biar thumbnailnya sama terus, dikasih beda-beda, beda judulnya, begitu dibuka beda pembahasannya. Kayak saya kan begini terus model saya. Tapi ada orang yang berbicara menjelaskan, itu enggak masalah. Walaupun ini sama terus gambarnya, tulisannya saja yang beda-beda, itu enggak masalah. Tapi ketika kita ngebuka nih videonya, nah masih video yang tadi kayaknya. Hanya ditambah efek begini, itu beda cerita. Beda cerita lagi kalau isi videonya sama walaupun lagunya beda. Tapi kayaknya lagunya sama juga kayaknya. Tapi kan covernya beda mungkin. Soalnya saya tidak dengar suaranya sekarang ini, lagi tercolok mic. Nah, oke, 3 video ini sebenarnya agak bermasalah. Jadi jangan dulu ajukan monetisasi, jangan. Karena nanti akan menuju ke video paling barunya. Ketika kita buka video paling barunya, nah ini kan muncul orang. Oke, muncul sobat kita Toeman. Begitu kita ngeklik ke video yang ini kan tadi sudah saya buka. Dan sudah saya dengar. Nah, ini kan suara lagunya ada nyanyi. Lalu yang menjadi persoalan ialah Sobat Toemannya ini tidak muncul. Bagaimana maksudnya tidak muncul? Tidak ada Sobat Toemannya, jadi ini hanya dianggap foto lagi. Yang pertama tadi tuh foto dulu, baru habis itu ini nggak tahu dapat videonya dari mana. Nah, berarti ini kena video lalu ditambah
suara. Nanti yang review lihat ini mengcover. Ini agak sulit sebenarnya. Agak sulit menurut saya. Apalagi ini yang bergerak hanya di awal. Habis itu ini slide video, slide. Ini terhitung slide. Nah, kapan video terhitung slide, itu langsung melanggar. Begitu simpelnya sebenarnya. Kapan dia kena terhitung gambar yang diganti-ganti, berarti jadinya slide. Kapannya jadinya slide, itu selesai lagi itu barang. Terus dari situ kita coba lihat lagi video lainnya. Kita coba video yang ini. Nah, ini bisa dikata agak lebih parah lagi. Kenapa bisa saya berucap seperti begitu? Gambar tidak bergerak. Sobat kita di sini berdiri. Lalu ini hanya tulisan yang efek maju mundur. Ini lagi-lagi nih, mohon maaf sebelumnya. Ini tidak terhitung video. Jadi agak sulit lagi. Makanya saya bilang sobat Toeman lebih baik misalkan gambar kayak begini. Ini di ujung sini sobat Toemannya muncul nyanyi. Seperti saya muncul di video yang ini. Misalkan ya, seperti saya muncul di video yang ini. Sobat Toemannya muncul di sini. Muncul di sini nyanyi cover. Bisa edit pakai KineMaster atau bagaimana. Yang penting sobat Toemannya muncul nyanyi sedikit di ujung situ, bisa itu. Bisa dicoba dulu. Lalu yang menjadi persoalan kan mau mengajukan monetisasi. Bagaimana dong jadinya? Butuh lagi sobat Toemannya lagi-lagi nih membuat video banding yang sesuai dengan apa? Dengan keinginannya YouTube. Video banding harus sesuai keinginannya YouTube, bukan sesuai dengan apa yang kita anggap benar, bukan sesuai dengan apa yang kita dengar benar, bukan sesuai dengan apa cerita orang lain, bukan, tapi apa yang YouTube anggap benar. Nah, untuk itu kita butuh untuk melihat yang ini, artikel yang ini. Nanti ada di bagian bawahnya itu mengajukan banding. Nah, oke. Langsung saja ke pokok-pokok pentingnya. Tinggal dibaca, kawan-kawan baca. Bagaimana ini harus berupa video tanpa deskripsi. Durasi harus 5 menit, tidak boleh lebih. Dibuat tidak publik. Ini kan sobat Toemannya sudah publikasikan video banding, tapi dia mana ada dia bilang ditolak. Ada dia bilang tadi ditolak karena saat itu saya publikasikan video banding, Bang. Itu video banding ndak boleh publik, dia harus tidak publik. Jadi yang bisa nonton hanya kita dengan yang tahu linknya. Tentunya nge-review channel, diupload ke channelnya Sobat Toeman. Habis itu dinarasikan dalam bahasa Inggris. Ingat bicara bahasa Inggris di dalam video bandingnya. Oke? Pakai Google Translate, bikin skripnya, jelaskan dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang ada Google Translate, enak, mantap. Tinggal kita masukkan, kita translate, kita tulis di kertas, kita baca satu kalimat, kita jelaskan, kita baca lagi satu kalimat, kita jelaskan di kamera. Ingat, tidak ada yang nonton video yang itu, hanya kita dan yang mereview channel. Jadi aman, ndak usah canggung, ndak usah ndak enak hati, ndak usah ndak enak perasaan, langsung saja utarakan. Oke. Terus habis itu mencantum apa-apa saja yang harus ada di dalam video itu. Ingat jangan sembarangan. Ini harus sesuai dengan apa yang YouTube mau. Tidak sesuai dengan yang YouTube mau, ditolak lagi. Tidak melakukan perubahan, ditolak lagi. Mencantumkan URL channel. Nah, terus habis itu baca kebijakan program AdSense. Ada ditulis di sini. Kalau konten dianggap slide akan langsung kena konten berulang. Langsung selesai lagi.
Memfokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan, jelaskan channelnya, memberikan contoh visual yang terkait bagaimana caranya Sobat Toeman bikin video untuk video di channelnya. Harus direkam pakai kamera, pakai handphone. Jadi pakai handphone lain, ngerekam, kita lagi buat video. Pakai handphone lain, ngerekam, kita lagi ngedit video. Ada beberapa yang diinginkan. Pertama, YouTube mau bagaimana cara kita membuat video tersebut, menunjukkan cara kita merekam konten tersebut, menunjukkan cara kita mengedit konten tersebut. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga harus ada semuanya dalam waktu 5 menit. Jadi bagaimana itu video selesai. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tap, tap.